Hai semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kenapa ada puasa yang wajib dan kenapa ada puasa yang sunnah? Terus apa bedanya? Kemudian apa sih manfaatnya untuk kita? Nah, di video ini kita akan membahas puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi teman-teman simak baik-baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke puasa wajib dan puasa sunnahnya, kita perlu tahu apa sih itu puasa. Nah, puasa adalah ibadah yang kita lakukan dengan menahan diri. Menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini dilakukan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa. Selanjutnya kita masuk ke pembagian yang dua tadi, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib itu artinya apa sih? Kenapa ada wajib di belakangnya? Jadi puasa wajib artinya puasa yang harus kita lakukan, harus banget dilakuin. Jadi kalau kita nggak ngelakuin itu, nggak melakukan puasa itu, maka kita berdosa dan wajib mengganti atau membayar denda ataupun fidyah namanya. Nah, apa aja contoh puasa wajib? Contohnya yang pertama ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, selain wajib, puasa Ramadan ini ternyata banyak keutamaannya. Contohnya, dosa kita bisa diampuni, terus pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Kemudian kita bisa dapetin malam Lailatul Qadar, itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi keren banget kan kalau puasa Ramadan ini. Terus yang kedua ada puasa Qadha. Puasa Qadha ini artinya puasa untuk mengganti dari puasa yang telah kita tinggalkan pada saat bulan Ramadan. Nah, meninggalkan puasa atau enggak puasa di bulan Ramadan ini bukan karena motel ya, tetapi karena ada alasan syar'inya. Contohnya kayak lagi sakit, terus kalau yang perempuan lagi haid, terus kalau kita dalam perjalanan, yaitu bisa dibilang mufasir. Nah, maka menggantinya ini juga harus diganti sebelum Ramadan tahun depannya lagi, kayak gitu. Nah, terus ada lagi yaitu puasa kafaroh. Puasa ini kayak semacam denda kalau kita melanggar sesuatu. Contohnya melanggar sumpah. Terus contoh lainnya yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Maka kita wajib puasa kafaroh. Nah, puasa selanjutnya ada lagi namanya puasa nazar. Puasa nazar ini kita lakukan kalau kita janji mau puasa kalau sesuatu itu terjadi. Contohnya aja ya, misal kita mau lulus ujian, terus kita bernazar, ya Allah kalau aku lulus ujian, aku akan puasa 3 hari, kayak gitu. Terus besoknya ada pengumuman kalau dia lulus ujian itu, maka nazar tadi kan dia bilang akan puasa 3 hari, maka dia harus berpuasa 3 hari, wajib melakukannya. Nah, itu tadi puasa wajib. Sekarang kita masuk ke puasa sunnah. Puasa sunnah ini berarti puasanya nggak wajib. Sama kayak hukum sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Nah, puasa sunnah itu juga banyak pahalanya luar biasa. Puasa sunnah ini ada banyak macamnya. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Kalau kita bilang puasa Senin Kamis, Rasulullah ini suka banget puasa di hari ini. Katanya itu hari diangkatnya amal ke langit. Terus ada puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14,
15 Hijriah. Jadi kita puasanya pas malam bulan purnama. Katanya ini pahalanya kayak puasa setahun. Nah, terus ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini dilakuin bulan Syawal itu berarti bulan setelah Ramadan. Maka kita lakuinnya puasanya setelah Lebaran. Nah, pahalanya ini katanya kayak puasa setahun juga, sama kayak yang puasa Ayyamul Bid tadi. Terus ada yang namanya puasa Arafah. Itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini buat yang nggak berhaji. Puasa ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terus ada lagi namanya Asyura dan Tasu'a, yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, Nabi ini juga berpuasa di hari ini karena keutamaannya ini seperti menghapus dosa setahun yang lalu. Terus selanjutnya ada lagi yang namanya puasa Daud. Puasa Daud ini kayak puasa selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Terus lusanya puasa lagi, kayak gitu. Dan disebut puasa terbaik oleh Nabi. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Setelah mengetahui ini, pasti dari teman-teman ada yang ingin melakukan puasa yang bisa dilakukan sehari-hari, kayak puasa sunnah tadi. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lakuin. Jadi, gimana sih supaya kita bisa tetap semangat untuk berpuasa? Nah, jadi saya akan memberikan tips supaya teman-teman bisa semangat untuk berpuasa. Tipsnya seperti ini. 1, ada niat. Jadi kita harus memiliki niat yang kuat untuk berpuasa. Terus yang kedua, ketika sahur, kita sahurnya itu yang cukup dan sehat. Makanannya itu makanannya sehat. Dan makan, kalau kita makan sahur, kita tidak boleh yang berlebihan. Jadi secukupnya aja makannya. Kemudian jangan jadiin puasa alasan buat mager. Jadi ketika berpuasa itu kita harus tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari yang bermanfaat. Kemudian perbanyaklah ibadah, kayak sholat sunnah, terus bisa tadarusan, mengaji, kayak gitu. Dan terakhir, jangan lupa sedekah dan berbuat baik. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi teman-teman, puasa itu bukan cuma untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi juga untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih taat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terakhir saya punya pantun nih buat semangatin kita. Buka puasa makan kurma, minum air jangan lupa. Puasa itu bukan cuma ibadah semata, tetapi juga latihan jadi manusia yang mulia. Oke teman-teman, semoga bagi teman-teman yang berpuasa, puasanya diterima oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik setelah berpuasa dan setelah Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.